Akhirnya teman-teman, Jimny 5 Doors per hari ini dia sudah meluncur di Indonesia. Kita tahu bahwa secara kasat mata dia lebih panjang dimensinya, pintunya juga lebih banyak, dan kenyamanan mestinya lebih baik karena dia pun juga lebih praktis. Dan dari literatur yang saya baca-baca teman-teman, ternyata ada banyak hal lain yang juga menarik. Yang mungkin buat teman-teman yang sedang mengincar Jimny atau penggemar Jimny, itu bisa ngelihat dia secara value lebih oke dibanding saudara 3 Doors-nya. Apa saja perbedaannya? Ini dulu sana. Sebelum kita mulai produknya teman-teman, kita perlu sampaikan juga bahwa ini dibuat di India. Jadi semua Jimny saat ini yang 5 Doors itu hanya ada produksi di India. Sementara yang 3 Doors itu di Jepang. Jadi kita bisa eca-eca. Ini buatan India teman-teman. Dan Indonesia itu setelah Filipina yang udah dulu launching ya. Jadi setelah India tentu saja negara produksinya, Afrika Selatan, Filipina, Australia, lalu kemudian Filipina dan akhirnya di Indonesia teman-teman. Jadi itu bisa menjadi kabar baik karena secara shipping cost made in India itu lebih dekat dengan Indonesia. Dan itu juga yang ngebuat harganya nanti saya ceritain jadi nggak semenyeramkan itu. Tetap lebih mahal dari 3 Doors tapi dia nggak semenyeramkan itu. Oke. Kita masuk ke produknya teman-teman. Ini secara dimensi dia 3965 mm. Jadi nggak nyampe 4 meter. Jadi saya bisa bilang nih, sepanjang-panjangnya Jimny panjang, tetap aja pendek. Teman-teman mungkin lebih familiar sama Honda WRV misalnya, Toyota Race atau Daihatsu Rocky, itu 4 meter lebih dikit. Ini nggak nyampe 4 meter. Jadi Jimny panjang yang tetap compact. Dan bentuknya itu sama dengan Jimny yang 3 Doors, artinya secara fascia depan, lalu kemudian atapnya sampai ke belakang. Yang membedakan tentu saja pintunya ada tambahan 2 dan itu berdampak bagus sama kepraktisannya, akses ke belakang jadi lebih baik. Tapi sebelum masuk ke soal dimensinya nanti akan saya detailkan, saya mau kasih tahu dulu. Jadi ini teman-teman, grillnya sekarang ada chrome-nya. Sebenarnya saya lebih suka dengan tampilan Jimny yang 3 Doors termasuk bagian grillnya, tapi di sini ada aksen chrome yang secara personal saya kurang pas. Cuma ya itu sekali lagi selera bisa berbeda gitu. Lalu technical teman-teman, di bagian cakram ini bentuknya dari samping kelihatan sama karena dia bukan cross grill, tapi dia ventilated sebenarnya ini. Beda dari yang 3 Doors itu yang solid. Tapi secara keseluruhan sebenarnya teman-teman dalam bayangan saya sistem pengereman itu nggak begitu bermasalah karena pun Jimny juga bukan mobil yang berperforma tinggi gitu ya. Kebutuhannya lebih ke dual purpose baik on-road sama off-road sama bagusnya gitu. Sehingga kalaupun ada perbedaan teknikal itu pasti sudah dikalkulasi yang sesuai dengan kebutuhannya termasuk suspensinya. Saya mempertanyakan apakah bisa suspensi yang 3 Doors dipakai di 5 Doors. Belum ada jawaban resminya, tapi bisa membayangkan bahwa yang belakang terutama itu bisa saja sangat berbeda karena bobotnya kan beda. Bobot teman-teman itu 110 kg lebih berat yang 5 Doors dibanding yang 3 Doors gitu. Tapi secara keseluruhan memang ini adalah mobil yang bentuknya sama dan itu bagus karena Jimny pun juga udah keren ya yang JB74. Lalu di panjangnya teman-teman, ini dia secara keseluruhan 34 cm lebih panjang, jadi kira-kira segini lah. Teman-teman ngebayangin ubin yang 30 cm, dia nambah 4 cm, ya kira-kira segitu. Itu nanti akan oke untuk akomodasi, nanti akan saya tunjukkan. Tapi keseluruhan termasuk dia punya pilihan warna dual tone dan antenanya nih di sebelah sisi gitu ya, bukan di tengah. Itu pun juga dipertahankan seperti yang ada di 3 Doors. Dan ini bukannya tanpa alasan. Jadi kalau mau naruh roof box atau roof rack gitu ya,
dengan antena di sisi samping itu nggak menghalangi. Jadi lebih pas untuk kepraktisan. Bagian dalam teman-teman, ini benar-benar mengingatkan saya sama Jimny 3 Doors karena memang persis bentuknya. Dashboardnya ini lebih ke maco gitu ya, sederhana maco, dan bentuk yang sama dengan adik variannya 3 Doors itu adalah hal yang bagus karena itu pun sudah ikonik. Saya suka bentuk joknya pun juga. Yang pasti gini teman-teman, ini head unitnya sama dengan Grand Vitara, artinya dia lebih luas, 9 inci layarnya, lalu kemudian secara kapabilitas pun juga lebih baik, termasuk dia ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di sini ada tuas transfer case ya, to high, for high, dan for low. Ini adalah privilege bagi kebanyakan mobil compact SUV di Indonesia. Ini sebuah hal yang sangat amat berharga. Nah, pembeda lainnya adalah kita tahu kalau power window-nya Jimny bukan di door trim, yang di 3 Doors juga begitu kan, melainkan di tengah konsol sini. Tapi di pintu belakang itu sebenarnya juga ada power window di door trim, cuma dia juga punya tombolnya di sini teman-teman, sehingga pengemudi atau penumpang depan juga bisa mengontrol naik turunnya kaca belakang gitu. Ini asik teman-teman. Dia secara room memang bukan yang lega ya, karena jelas fitrahnya Jimny kan 4x4 compact gitu ya, sehingga kita memang nggak menuntut banyak sama akomodasinya, tapi pun dengan kondisi seperti ini menyenangkan, termasuk visibilitas ke samping baik untuk on-road maupun off-road itu asik. Dan kita juga perlu menginfokan teman-teman, hal yang berharga lainnya adalah airbag. 3 Doors yang mahal itu itu cuma dual airbag teman-teman, tapi kalau yang Jimny 5 Doors itu punya 6 airbags, artinya ya dia lebih bagus secara safety. Kita geser ke belakang. Di bagian belakang teman-teman, wheelbase-nya itu lebih panjang 34 cm tadi saya udah sampaikan, pun dengan dimensi secara keseluruhan, sehingga apakah dia lebih lega? Jelas lebih lega. Untuk sebuah mobil compact menurut saya ini bisa diterima lah. Kita bisa membayangkan dia setara dimensinya sama Race, Honda WRV gitu ya. Tapi tetap ini sebuah Jimny teman-teman. Kita ekspektasinya nggak bisa selega mereka, dan kenyataannya seperti itu. Cuma untuk sebuah Jimny ini udah sangat amat lebih baik gitu. Yang saya notice juga adalah ini secara busanya ini lebih tebal, sehingga dia lebih nyaman, dan bentuknya pun juga berbeda dibanding yang 3 Doors. Teman-teman mungkin ingat ya dulu kalau yang Jimny itu kan mounting untuk shock breaker kan berada di sampingnya jok. Kalau sekarang enggak, jadi dia agak ke belakang sehingga bentuk joknya itu bisa lebih lebar. Pada gilirannya ini ngebuat dia jadi lebih nyaman buat perjalanan jauh ya. Asik ya. Gitu. Jalan-jalan ya Mas Boy? Jalan-jalan dong Bang Rian. Nanti kita tunggu unit tesnya, sekalian kita pengen tahu seberapa oke performanya, karena mesinnya sama kan. Saya pengen tunjukin di belakang kayak gimana teman-teman. Yuk. Lalu di bagian belakangnya teman-teman, ini mau tunjukin dulu. Nah ini ada kamera parkir nih. Ada sensor parkir, yang di 3 Doors juga ada, tapi yang ini ada kamera parkir. Nah ini adalah privilege yang dimiliki oleh Jimny 5 Doors, yaitu luggage yang besar. Totalnya 211 liter kapasitasnya, means dia bisa bawa barang lebih banyak untuk mungkin teman-teman bawa ke camping ground gitu ya. Ini nggak dialami nih sama Jimny 3 Doors, bisa selega ini. Tapi dia juga sudah cukup praktis. Oh iya, yang 3 Doors teman-teman ketika dilipat dia lantai rata ya. Sekarang kita coba yang ini. Ternyata tidak, ada tonjolan. Dan nggak masalah, karena kalau untuk dia mencapai lantai rata ada plus dan minus ya. Plusnya lantai rata, minusnya berarti dia harus meninggikan lantai untuk mencapai lantai yang rata. Minusnya dia ngebuat volumenya jadi berkurang. Sementara kalau ini tetap rendah dan artinya ya bagus kan. Gitu.
Kelengkapan daruratnya, dongkrak, ya nggak banyak ya. Tapi di sini ada soket 12 volt dan ada lampu. Lampunya sangat sederhana. Oke lah, 211 liter. Tetap aja sempit ya bang ya. Oke, bunyinya. Ya kita memang nggak bisa berharap banyak kalau soal bunyi yang kedap-kedap gitu ya. Enggak. Oke teman-teman, ada kesempatan untuk cobain. Jadi first drive tipis banget. First drive tipis-tipis. Yang pasti dia menggunakan mesin yang sama teman-teman, K15B, dan secara tenaga torsi memang biasa saja. 100 di bawah 105 PS dengan torsi 130-an Nm. Cuma yang kita suka dari K15B adalah karakternya. Ini overstroke kan dia mesinnya. Jadi secara penghantaran tenaga dan torsinya itu sangat luas. Dan itu jelas pas untuk Jimny yang lebih lebih bermain di kecepatan rendah menengah gitu ya. Apalagi kalau di medan off-road gitu. Jadi secara mesin dia nggak ada masalah dan nggak ada bedanya dengan yang 3-doors. Cuma secara final gear dia memang dibikin lebih kasar karena lebih berat kan dibanding yang 3-doors. Dia jadi 4,3 ya. Ini yang saya pengen tahu dari awal saya ngeliat, wah ini pengen dicobain lah, adalah soal radius putar. Kita tahu bahwa yang 3-doors itu sangat lincah teman-teman untuk berputar, bermanuver di lahan yang sangat terbatas gitu ya, pas lagi di antara pohon gitu misalnya. Itu nggak nyampe 4,9 meter radius putarnya. Nah ini 5,7 teman-teman, artinya ya sangat berbeda ya. Tapi seperti apa feel-nya dan ini sedang kita coba. Iya memang ternyata secara radius putar dia terasa bedanya teman-teman dibanding yang 3-doors. Terasa nggak gesitnya. Ya tapi kalau di lapangan kan ketika nggak bisa didapetin dalam sekali putar kan bisa maju mundur ya. Gitu. Dan dimensi yang memanjang, wheelbase yang memanjang juga berpengaruh sama angle-anglean dari approach departure-nya. Tapi yang berpengaruh memang soal ram breakover angle-nya teman-teman. Ya wajar lah ya. Tapi itu pun juga nggak jauh berbeda dibanding yang 3-doors. Means dia tetap capable untuk menangani berbagai hambatan atau handicap ya. Sekarang saya pengen coba kalau pas lagi for hike. Nah, sudah engage. Oke. Kita coba dalam mode 4x4 nih teman-teman. Ini kenikmatannya Jimny dibanding mobil compact SUV yang ada di Indonesia lain, Race, Rocky, WRV gitu ya. Ini nih 4x4-nya. Ini adalah sebuah privilege. Ini adalah alasan kenapa kita membeli Jimny. Salah satu alasan kuat kenapa kita membeli Jimny adalah 4x4 all grip. Wah, asik ya. Kayaknya bener bahwa ini mobil yang mungkin orang ngebeli untuk hobi di pasar yang lebih niche, yang terbatas gitu. Tapi kita nggak bisa menampik kalau kapabilitasnya tuh sebagus itu, sehingga ketika menghadapi jalan-jalan seperti ini rasanya tuh bener-bener kayak enteng aja gitu. Bener-bener kayak wah bisa lah even ban standar. Dan by the way teman-teman, karena secara dimensi dia sudah memanjang, baik bodi maupun sasis gitu ya, diperlukan struktur yang berbeda dibanding yang 3-doors. Makanya sama Suzuki dikasih tambahan cross member. Jadi ya lebih kuat lah menopang beban. Kemudian soal harga teman-teman, dan ini menarik nih.
Pembaginya adalah soal transmisi matic dan manual. Lalu kemudian yang versi matic dan manual itu dibagi lagi yang warna single tone maupun yang dual tone seperti ini. Atapnya hitam. Dimulai dari harga 462 juta teman-teman. Yang paling murah itu yang single tone manual. Lalu kemudian paling mahal matic dual tone itu 478,6. Kalau dihitung secara keseluruhan itu berbeda 18,1 juta dibanding yang matic di semua jenjang. Jadi 18,1 juta menurut saya ya perbedaan yang acceptable untuk sebuah mobil yang harganya sudah di atas 450 juta. Ya teman-teman, jadi secara rasional buat saya Jimny 5 Doors itu lebih baik. Dia lebih panjang, artinya akomodatif, kemudian pintunya juga lebih banyak sehingga akses dan kepraktisannya lebih oke. Lalu harganya teman-teman terpaut hanya 18,1 juta dibanding yang 3 Doors, dan itu bagus. Sehingga ya kita tahu bahwa Jimny 3 Doors pun juga udah mahal gitu ya, tapi yang ini mahalnya pun juga akhirnya jadi nggak semenyeramkan itu. Kalau teman-teman termasuk orang yang rasional gitu ya, mungkin ini jadi jauh lebih baik di segala hal. Tapi teman-teman, kayaknya kita nggak bisa memungkiri bahwa Jimny 3 Doors itu pun juga apa ya, nggak kalah menariknya teman-teman. Pertama mungkin ini apa ya, faktor X ya, dia made in Jepang, made in Japan, buat petrolhead yang memikirkan hal seperti itu. Wah ini Japan made nih gitu, itu bisa menjadi hal yang menentukan juga kan, made in Jepang. Terus kemudian dia lebih compact, itu secara teknikal menguntungkan juga buat orang yang suka nyetir sendiri gitu. Kekompakannya itu ngebuat dia jadi lebih fun to drive, meskipun yang 5 Doors pun juga tetap kompak gitu ya. Lalu kemudian dia lebih apa ya, lebih rare, lebih niche, lebih hobis yang 3 Doors. Jadi saya bisa mengatakan bahwa keduanya bisa disetarakan secara harga, karena terpaut hanya belasan juta untuk mobil yang sudah 450 juta lebih, menurut saya itu sangat bisa dimaklumi gitu ya. Tapi kalau secara produk, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah Jimny 5 Doors adalah mobil yang lebih rasional, yang lebih masuk akal. Cuma kita tetap nggak bisa memungkiri yang 3 Doors itu pun juga atraktif gitu. Mungkin butuh faktor lain lagi yang dipertimbangkan untuk mereka, termasuk teman-teman yang sedang mengincar Jimny dan yang sudah siap dengan budgetnya gitu. Yang pasti apapun itu, dengan kemampuan gerak 4 rodanya khas Jimny, terus kemudian mesin dan durability-nya yang sebagus itu, ini adalah mobil yang sangat menyenangkan semuanya, 5 Doors maupun 3 Doors gitu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Nanti kita lanjut di tes lengkap. Kita pengen tahu seberapa asik dia, seberapa irit dan seberapa kencang performanya gitu ya. Sampai ketemu di video Great Auto berikutnya. Terima kasih. Tapi gue kayak masih belum terbiasa ya nih ngeliat deh Jimny yang 3 Doors jadi 5, nyala mas, jadi 5 Doors gitu, kayak agak aneh aja sih buat gue. Atau mungkin ya itu dia belum terbiasa kali ya.